Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kuliah kita yang terakhir ya. Perkuliahan ke-15 dari Mekanika Tanah. Tugas untuk materi kali ini. Satu soal tentang konsolidasi. Silakan jelaskan apa itu konsolidasi, penurunan tanah, dan juga pesan ya, hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Ini ilmu, ya ini akhlak, ilmu dan akhlak ya. Seperti ini kita akan bahas. Di sini ada materinya, nggak ada di classroom, jadi silakan sudah bisa dibaca kapan saja. Di forum seperti ini kita bisa diskusi sebenarnya. Kan sama teori. Kalau teori bisa dibaca sudah, dapat teorinya. Ini harusnya bisa komunikasi, ada kritikan untuk perbaikan, ada pertanyaan, nah, bisa sampaikan langsung pada momen pertemuan seperti ini. Sekarang kita bahas pertemuan terakhir ini tentang konsolidasi dan penurunan. Nah, ini dijelaskan konsolidasi dan settlement. Nah, di sini dijelaskan bila satu lapisan tanah mengalami tambahan beban, dia dapatkan beban di atasnya, maka air pori itu akan mengalir. Air pori di dalam tanah akan mengalir dari lapisan tersebut. Dan isinya, volumenya akan menjadi lebih kecil. Volumenya akan mendapatkan tekanan, beban, maka akan lebih kecil. Nah, itulah terjadi konsolidasi. Jadi umumnya konsolidasi ini berlangsung dalam satu jurusan saja, secara vertikal. Karena lapisan yang kena tambahan beban itu kan tidak dapat bergerak horizontal, dia ke bawah deh. Jadi dia vertikal, ditahan oleh tanah sekeliling yang horizontal. Ya, dan demikian ini bisa dilihat di gambar. Kita lihat dapatkan beban gedung, konstruksi gedung, pasir ya terjadi penurunan di sekitar gedung. Sebelahnya tidak terjadi penurunan, jadi vertikal. Settlement penurunannya vertikal. Dalam keadaan seperti ini, ya, pengaliran air akan berjalan terutama dalam jurusan vertikal. Disebut one dimension consolidation, ODC, ODC. Perhitungannya juga ya berdasarkan teori ODC ini, one dimension consolidation. Pada waktu berlangsungnya konsolidasi, gedung atau bangunan di atas lapisan tersebut dan tanah akan menurun, settle. Bagaimana settlement, menurun, settle. Di bidang teknik sipil ada dua yang perlu diketahui tentang penurunan. Besarnya penurunan yang akan terjadi dan kecepatan. Karena besar penurunan terjadi, dan kecepatan penurunan. Bila tanah dari lempung, penurunan akan agak besar. Kalau dari pasir, penurunan agak kecil. Lempung itu agak besar penurunannya, pasir agak kecil. Karena lempung dikatakan mempunyai hydrocompressibility dan pasir mempunyai low, high. Lempung high compressibility, pasir itu low compressibility. Low pasir. Penurunan pada lempung akan memakan waktu yang lama karena daya remesan air rendah. Sebaliknya pada pasir berjalan cepat, sehingga pada waktu pembangunan di atas pasir selesai, penurunan juga dianggap selesai. Langsung terjadi penurunan ketika sepanjang. Oleh karena hal-hal ini, maka biasanya penurunan perlepisan lempung diperhitungkan. Nah, perlepisan lempung diperhitungkan, dan teori konsolidasi yang terangkan dimaksudkan untuk tanah lempung. Penurunannya berapa? Ini ada beberapa lembar ini. Bisa dibaca-baca. Yang jelas sudah ada penjelasan tadi konsolidasi. Istilah normal consolidated dan ada over consolidated. Bisa dibaca di teorinya ini. Artinya pengukuran konsolidasi silakan dibaca kapan saja, kalau perlu bisa dibuka filenya yang langsung. Besarnya penurunan, istilah percobaan konsolidasi, lori sampel, maksudnya normal consolidated, contohnya
over consolidated dan teorinya hitungannya. Perhitungan tegangan. Tegangan efektif semula, tegangan efektif setelah pembangunan selesai. T0 dan P. Kecepatan penurunan, nah, ini tergantung pada dua faktor, ada rembesan air tanah, dari rembesan air tanah, permeability, permeabilitas itu, rembesan tanah, dan compressibility tanah. Compressibility tanah. Tapi kedua hal kaitan dengan kecepatan penurunan. Jadinya perhitungannya terjadi hitungan kecepatan penurunan terjadi derajat konsolidasi coba perbandingan hasil percobaan laboratorium dengan teori konsolidasi. Bahkan perbandingannya ditambah dalam bentuk grafik. Dengan perbandingan penurunan dihitung dengan penurunan yang terjadi di lapangan. Perbandingan penurunan yang dihitung dengan penurunan yang terjadi di lapangan. Bahasanya inilah materi tentang konsolidasi dan penurunan. Kita juga materinya sini satu, membaca, saya akan membaca, dan ya, bisa menambah wawasannya tentang penurunan settlement, turun settle, konsolidasi dan konsolidasi. Jadi singkat saja kita materi ini bisa. Kemudian dilanjutkan di akhir ya, saya kira dengan pengembangan karakter ya. Dan kita bisa mengambil adab-adab bagaimana kisah Nabi Yusuf diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan dari buku ini gambar ilustrasinya ini Nabi Yusuf. Ini salah satu nabi yang namanya tertera dalam Al-Quran dari sebuah surah. Dalam Al-Quran surah Yusuf. Beliau anak Nabi Yakub alaihissalam, anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, anaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunan para nabi. Saat kecil ini Nabi Yusuf, dia memang orang yang tampan, ya. Dia orang pemaaf. Luar biasa. Ada orang yang pembenci, pendendam, ada yang pemaaf. Untuk menghilangkan sifat penyakit-penyakit hati ini perlu waktu, perlu belajar, kontinu. Bisa sebenarnya dihilangkan penyakit hati dengan ilmu dan amal. Nabi SAW ini pernah bermimpi dan dia sampaikan mimpinya pada ayahnya. Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud padaku. Ini kemudian dijelaskan ayahnya, Nabi Yakub, bahwasanya dia nanti akan menjadi orang nabi. Dan jangan ceritakan saudara-saudaranya, kan nanti irinya, saudaranya iri, dengki. Nah, ini dalam penjelasan saya baca 11 bintang itu saudaranya, 11 matahari bulan adalah kedua orang tuanya. Nah, suatu hari saudara-saudara Nabi Yusuf ini berbohong pada ayahnya. Ya, boleh kami mengajak saudara kami Yusuf bermain, kami akan menjaganya dari segala hutan. Percayalah kami, ayah. Kemudian Nabi Yusuf mengizinkan dengan berat hati. Saya minta pertolongan, perlindungan pada Allah Ta'ala. Nah, ternyata saudara-saudaranya ya membuli Nabi. Mereka masukkan Nabi Yusuf ini di sumur, lemparkan di sumur. Mereka membuat makar kejahatan. Lalu mereka datang pada ayahnya, Nabi Yakub, lalu meminta maaf, pura-pura menangis. Ya, maafkan kami, satu Yusuf menjaga barang-barang kami, ya diterkam serigala, dimakan serigala. Ini bukti darah dari pakaiannya terkoyak. Atau nah, robek-robek pakaiannya Nabi Yusuf dan taruh darah kambing. Ya, mereka berbohong. Mereka pura-pura menangis dan mengidam. Dan mereka membuat makar, ternyata Allah juga membuat makar. Allah faral makirin, Allah membuat sebaik-baik membuat makar. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf dari sumur dan mengangkatnya menjadi bendahara Mesir. Luar biasa, bendahara yang pegang uang, pegang hartanya kerajaan Mesir. Akhirnya Allah Ta'ala mempertemukan kembali dengan ayahnya. Nabi Yusuf SAW juga memaafkan saudara-saudaranya. Inilah bukti, nah, kemudian terkabulnya
terbukti Allah SWT membenarkan mimpi Nabi SAW masih kecil, di mana matahari dan bulan dan 11 bintang ya, bersujud padanya, memberi hormat. Jadi orang tuanya itu Nabi Yusuf adalah Yakub alaihissalam dan istrinya, kemudian saudara-saudara. 11 bintang itu saudara-saudara. Nah, apa hikmah yang kita bisa dapatkan? Nah, kita harus selalu patuh mendengarkan dan mengamalkan nasihat orang tua ya. Jangan keras kepala. Tidak boleh mengatakan kalau perintah. Ya, selama tidak melanggar syariat atau melanggar tidak disuruh minum minuman keras, beli minuman keras, nah, maka kita harus patuh mendengar. Orang tua kita di sekolah guru, orang tua kita di kampus dosen. Nah, itu harus kita patuhi, dengarkan nasihatnya. Mahasiswa jangan pernah berbohong pada orang tua, ya. Tidak boleh berbohong pada orang tua. Mahasiswa tidak harus saling saya menyayangi, harus saling menyayangi saudaranya. Tidak boleh saling membenci saudaranya. Bahaya. Dan kemudian selalu memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau salah, ya manusia selalu hilaf dan salah, maka harus dimaafkan. Dengan terbentuknya karakter itu akhlak, maka adab-adab tersebut membuat tujuan pendidikan nasional akan mampu membentuk orang yang beriman, bertakwa, yang berakhlak mulia. Ya. Di samping sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Nah, ini terbentuk dua-duanya. Ilmu pengetahuan dan juga berakhlak yang mulia. Dan inilah materi kita kesempatan kali ini. Ya, ini yang hadir ada lagi Sartika ini berapa MPM? Sartika. Sartika lama ya. Ya, sudah di absen semuanya. Ada masukan, kritikan, perbaikan, atau pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu kuliah kita hari ini. Teman terakhir, minggu depan minggu tenang. Dan setelah itu ujian bulan Januari ujiannya. Kita ketemu lagi semester depan yang kuliah terakhir. Yang kuliah terakhir. Dan saya akhiri dengan mengucapkan mohon maaf atas kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Pak, Alhamdulillah. sudah absen, Pak. Kenapa? Belum di absen. Yunita berapa MTM? 13. 13. Oh ya. Sartika. Sartika. Ya, Sartika sudah? sudah. 27 tuh. 27 sudah. Iya, Pak. Ya, nanti tugas-tugasnya saya periksa classroom. Beberapa hari ini saya periksa untuk ini. Tenang. Mudah-mudahan selesai ya periksa minggu depan. Ini di-upload nanti di grup. Ya, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.